Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di pertemuan yang kedua. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah materi yang berbeda seperti pertemuan yang pertama. Sebelum mulai ke materi, hal pertama, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan, baik jasmani dan rohani. Dan tidak lupa tetap menggunakan sabun untuk mencuci tangan dan menggunakan masker kemanapun kalian berangkat. Ketika kalian meninggalkan rumah, jangan lupa masker. Pakai masker. Pertama, menjaga diri kalian dari wabah yang sekarang sedang berada di lingkungan kita. Dan yang kedua, menjaga muka kalian tetap bersih dari debu ataupun kotoran yang lainnya. Nah, langsung saja. Sebelum saya memulai materi, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Selesai. Oke, langsung aja. Hal pertama yang saya bahas di sini adalah tentang sebuah cerita. Dan cerita ini cerita ini lebih ke sejarah ya. Cerita lebih ke sejarah, artinya lebih membahas sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Apa sih Pak sejarah itu? Nah, hari ini akan kita bahas dan akan kita bedah apa yang maksud dengan sejarah. Dan materi yang akan kita bahas ini adalah materi pembelajaran teks cerita sejarah ataupun novel sejarah, ya. Ataupun novel sejarah. Nah, sejarah adalah sesuatu kejadian ataupun suatu peristiwa yang terjadi di masa yang lampau. Gitu. Kapan lampaunya entahlah gitu. Terlalu panjang. Seperti cerita kita hitung dekatnya ya. Cerita masa penjajahan, ya. Masa penjajahan di negara kita. Negara kita pernah dijajah oleh beberapa negara. Gitu. Terus jauhnya lagi ke cerita yang paling jauh banget itu cerita dinosaurus, ya. Dinosaurus ya, terlalu jauh. Nah, itulah sejarah. Nah, di sini adalah cerita sejarah ataupun novel sejarah. Nah, apa sih perbedaan cerita sejarah dengan novel? Oh, udah jelas dong. Kalau sejarah itu menceritakan sesuatu yang lampau dan novel itu menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari dan bahasanya menggunakan bahasa kita. Lu gue. Nah, bahasa itu banyak ya. Sedangkan bahasa seperti itu memang tidak tertuliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi ada artiannya gitu. Oke. Nah, pengertian novel sejarah, ya, yaitu novel sejarah yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta yang terjadi pada masa lalu, gitu. Yang menjadi asal usul atau latar belakang terjadinya suatu yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, kita bahas seperti Sukamandi ya, gitu. Nah, Sukamandi ini kan ada sejarahnya kenapa daerah ini disebut sebagai atau wilayah ini disebut sebagai Sukamandi. Dulunya memang ada sebuah pabrik ya. Pabrik ataupun sebuah perusahaan yang mengolah pada bidang es batu gitu, membuat sebuah es batu. Nah, sehingga disediakan kolam-kolam ya, kolam-kolam gitu, sehingga di kolam-kolam tersebut ketika pabrik itu sudah tidak terpakai, kolam itu digunakan untuk mandi. Sehingga orang-orang yang lewat, kebetulan pabriknya itu berada di pinggir pantura. Nah, ketika lewat itu melihat orang-orang di kita itu di wilayah kita sedang mandi, sehingga tersohorlah daerah kita sebagai daerah Sukamandi. Karena memang banyak yang mandi, tidak sesuai dengan jam yang padahal orangnya buta ganti gitu, ya kan? Hari jam sekian sini mandi, jam sekian mandi, sehingga orang yang lewat itu melihat tiap lewat itu ada yang mandi gitu. Jadi bahasanya suka yang mandi. Nah, itu memang kalau deskripsinya saya cerita deskripsi ini nggak terlalu dituliskan ya. Tapi yang jelas cerita orang-orang tua terdahulu itu seperti itu. Tuh. Nah, itulah contoh dari cerita sejarah ataupun novel sejarah. Nah, selanjutnya di novel sejarah ini terbagi menjadi beberapa struktur. Nah, seperti halnya dalam sebuah teks itu terdapat tiga struktur. Nah, yang pertama itu adalah pembuka, yang ketiga isi, dan ketiga pertama pembuka, kedua isi, dan ketiga penutup. Nah, tiga struktur tersebut membentuk sebuah teks ya, seperti sebuah wadah gitu. Wadah nih ya, kaidah sebuah wadah itu ada tutup, isi, dan juga penutup. Itu pembuka, isi, dan penutup, seperti itu. Nah, apa sih struktur yang terdapat pada sebuah cerita novel atau cerita sejarah?
pengenalan situasi atau cerita ataupun orientasi ya. Orientasi ini masih pembuka nih gitu. Dalam bagian ini pengarang memperkenalkan latar cerita baik waktu maupun tempat ya. Pembuka dulu nih, seperti kalian mau memulai sebuah pacaran, pasti kalian yang pertama kalian kerjakan adalah PDKT gitu. Tahu dulu kan, tahu dulu nih orangnya seperti apa. Nah, begitupun dalam cerita, perkenalkan dulu ceritanya gitu. Seperti waktu, tempat maupun waktu, tempat dan peristiwanya seperti apa gitu. Gambarannya saja dulu. Nah, masuk ke yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa. Disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, ya. Ada pertentangan, kesukaran bagi para tokoh dan sebagainya. Gitu. Nah, majulah ke konflik, ya. Setelah itu majulah ke konflik. Nah, di pengungkapan peristiwa ini gitu, awalnya itu dibuka dulu awal dari masalahnya itu gitu. Nah, langsung masuk ke menuju ke konflik ya, ataupun rising action gitu. Nah, masuk ke situ terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh itu ya, masuk kembali. Disinilah dimulainya sebuah konflik. Gitu. Konflik terjadi di sini, gitu. Cekcok lah dan sebagainya gitu. Baiknya sebuah hubungan gitu. Di pertengahan hubungan itu pasti suka ada aja pertengkaran dan sebagainya. Nah, puncak konflik ya. Apa sih puncak konflik ini? Disebut juga sebagai klimaks ya. Klimaks inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian ini pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalkan apakah dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah ataupun gagal ya. Dari masalah tersebut ini berantem, gagal atau tidak menyelesaikannya. Kalau gagal berarti putus ya kan. Kalau misalkan berhasil ya berarti maju lagi hubungannya, dimulai dari nol, kembali lagi ke laptop dan sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya masuk ke penyelesaian ya. Sebagai akhir cerita, pada bagian ini berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya setelah mengalami peristiwa puncak itu. Pada bagian ini sering pula dinyatakan wujud akhir dari kondisi ataupun nasib akhir yang dialami tokoh. Ya, dialami tokoh. Nah, yang terakhir yaitu bagian berupa komentar terhadap keseluruhan cerita yang berfungsi sebagai penutup. Nah, penyelesaian tadi ataupun evaluasi ataupun resolusi di sini biasanya kalau di cerita itu diakhiri dengan kata dan akhirnya mereka hidup bahagia. Gitu. Ya, langsung tepuk tangan. Yeay, selesai. Nah, seperti itu. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Dan kalau dalam sebuah cerita mungkin kalian nggak asing dengan cerita seperti Cinderella dan sebagainya. Dan akhirnya Cinderella hidup bahagia bersama pangeran di kastil apa gitu, ya kan? Dan mereka mempunyai 2 orang anak. Nah, seperti itu. Itu adalah resolusi. Dan yang terakhir ini adalah koda ya. Koda tadi. Koda ini adalah suatu bagian yang berisi tentang komentar dari keseluruhan cerita yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau dengan mewakilinya pada seorang tokoh. Seperti itu. Nah, itulah materi yang akan saya bahas di pertemuan yang kedua ini. Dan nanti masih banyak hal atau penjelasan tentang sebuah novel sejarah yang akan saya bahas kembali di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Masih banyak seperti ciri kebahasaan dan contoh dari ciri kebahasaan, contoh dari novel tersebut gitu. Apa yang maksud dengan A, B, C, D-nya nanti akan saya bahas di pertemuan yang selanjutnya. Oke, itu aja yang akan saya sampaikan di pertemuan hari ini gitu. Dan jangan lupa kalian jaga kesehatan kalian dengan mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker kemanapun. Dan ingat, tidak terlalu banyak main dan sebagainya. Silahkan stay di rumah dan kerjakan pembelajaran kalian dimulai dari jam 7 sampai jam 14. Sisanya kalian bisa menyusul dengan tugas. Biasanya suka ada evaluasi gitu. Dan itu yang mesti kalian kerjakan dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan video ini didedikasikan untuk SMK Pertiwi, untuk pembelajaran siswa-siswi SMK Pertiwi, dan untuk kesuksesan kalian. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi
acuan belajar kalian. Jikalau ada yang akan kalian pertanyakan, silahkan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, atau misalkan di grup yang udah disediakan oleh tim IT SNK Pertiwi. Itu untuk tugas nanti akan menyusul di Google Form. Oke. Itu aja yang dapat saya bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.